Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku di masa Prapaskah di pekan yang keempat. Dan hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan tentu Allah ingin kembali kita terus memperbaharui iman dan kepercayaan kita kepada Allah, sumber keselamatan kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah tentang Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana. Ini luar biasa ya, anak dari seorang pegawai istana, yang dimana pada saat itu orang-orang istana akan sulit untuk menerima Yesus, ya, sulit untuk percaya kepada Yesus, dan bahkan orang-orang istana berusaha untuk menekan Yesus, berusaha untuk menghindar dari Yesus, bahkan membunuh Yesus. Tetapi di sini kita bisa melihat ada situasi iman yang berbeda, ada satu pergeseran iman, ada satu perubahan hidup seseorang. Inilah yang mau kita renungkan di dalam masa Prapaskah ini. Ada satu pergeseran iman, pergeseran keyakinan, ada satu perubahan yang itu kita sebut dengan pertobatan, ya. Tapi pertobatan ini dimulai dari satu situasi di mana kita mendengar bahwa Yesus itu datang ke satu tempat yang bukan tempat kelahirannya, tetapi ia sangat dihormati, ia sangat diterima. Mungkin karena peristiwa ketika Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Lalu orang semakin terbuka hati, mata, pikiran, jiwa, hidup mereka kepada Yesus. Lalu ketika Yesus datang kembali, dan ini adalah kejadian kedua di mana ada satu mujizat yang mereka lihat. Dan mujizat ini, peristiwa ini ternyata menggugah banyak orang, termasuk pegawai istana. Nah, inilah yang saya sebut pergeseran iman, pergeseran keyakinan, pergeseran pemaknaan, pergeseran pandangan tentang siapakah Yesus atau siapakah Allah itu. Dan peristiwa pergeseran ini membuat pegawai istana itu menjadi percaya. Dalam satu keyakinan yang luar biasa, ia menemukan Yesus. "Tuhan, anak aku sakit.
Kalau engkau tidak membantu anakku, anakku akan meninggal, akan mati. Lalu Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya, anakmu hidup, pergilah, anakmu hidup. Dan kita tahu pada saat perkataan Yesus diungkapkan, disampaikan oleh Yesus sendiri, anak itu menjadi hidup. Anak itu bebas dari penyakit demam. Semua hal ini terjadi oleh satu sikap atau perubahan atau pergeseran keyakinan ketika pegawai staf itu menjadi percaya kepada Yesus. Kepercayaan atau iman, keyakinan mengandalkan Yesus, penyerahan diri kepada Allah, membuat suatu perubahan hidup dari seseorang. Dan inilah yang kita sebut dengan pertobatan. Pertobatan selalu membawa suatu sukacita baru, suatu kegembiraan baru, suatu kemenangan dan keagungan di dalam diri setiap orang yang mau menerima, yang mau menyambut Yesus. Dikatakan dalam Injil hari ini, mereka menyambut Dia. Menyambut berarti mau memberikan hidup mereka kepada Allah dan membiarkan Allah masuk ke dalam kehidupan mereka dan membiarkan Allah bekerja bersama mereka dalam siara hidup mereka. Oleh karena itu saudara-saudara, peristiwa hari ini harus menjadi suatu peristiwa iman juga bagi kita. Bahwa ada satu pergeseran di dalam kehidupan kita. Mungkin dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Dari kegelapan kepada terang. Dari ketidakyakinan kepada suatu keyakinan baru. Dari suatu kehidupan yang penuh dengan penderitaan oleh karena dosa, kita kembali kepada suatu pertobatan. Oleh karena itu, peristiwa hari ini yang dialami oleh pegawai istana harus mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mau datang kepada Yesus akan mengalami cinta ilahi. Dan setiap orang yang mau mengandalkan hidupnya di dalam Yesus, ia memperoleh kehidupan baru bersama Yesus, Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita selalu dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.